Dunia sedang memainkan sebuah permainan catur global, di mana setiap bidak digerakkan dengan perhitungan yang dingin. Bukan Tiongkok atau Amerika Serikat yang menjadi raja, melainkan sebuah bidak yang selama ini dianggap sebagai benteng Indonesia. Dan kini, semua pemain menyadari bahwa benteng ini tidak hanya bisa mempertahankan diri, tetapi juga menentukan akhir dari seluruh permainan. Tahukah Anda negara mana di dunia yang saat ini paling banyak diperhitungkan, paling cermat dianalisis, dan paling diam-diam coba dikendalikan? Bukan Tiongkok, bukan pula Rusia. Negara itu adalah Indonesia. Namun, sebuah hal aneh terjadi. Semua orang memasukkan Indonesia ke dalam kelompok variabel berbahaya, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang berani dengan mudah menekan Indonesia. Bukankah ini sangat aneh? Negara-negara yang dengan cepat memberlakukan tarif pada Tiongkok, segera memblokade Rusia, bahkan menggunakan langkah-langkah tekanan terhadap negara tetangga seperti Australia, justru hanya terdiam di hadapan Indonesia. Dunia saat ini tidak ingin mengalahkan Indonesia, juga tidak ingin menindasnya. Ini adalah negara yang paling perlu dikendalikan, tetapi juga negara yang paling sulit disentuh. Sekarang saya akan memberitahu Anda mengapa dunia begitu tak berdaya menghadapi Indonesia. Jika Anda menyukai video ini, ingatlah untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar saya. Baiklah, mari kita mulai. Negara dengan pengaruh terbesar di dunia ada di mana? Sebagian besar orang akan mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu tidak salah. Pada akhirnya, ini adalah dua negara yang bersaing untuk hegemoni. Tetapi negara yang paling diperhatikan oleh kedua negara adidaya ini justru nama lain, yaitu Indonesia. Jadi, bisakah mereka menekan Indonesia sesuka hati? Tidak bisa. Kenyataannya, mereka mati kutu di hadapan Indonesia. Saya Dr. Jonathan Reed, seorang warga Amerika, dan selama lebih dari 35 tahun, saya telah mengajar sebagai profesor ekonomi politik internasional dan rantai pasok global di Georgetown University. Sebagai seseorang yang telah menasihati dua pemerintahan di Washington, saya telah menganalisis banyak sekali negara, tetapi fenomena paling menarik dalam beberapa tahun terakhir sudah pasti adalah Indonesia. Seorang mahasiswa di barisan belakang mengangkat tangan. Profesor, jika Indonesia begitu penting, mengapa bahkan PBB tidak bisa masuk? Pertanyaan bagus. PBB adalah simbol politik, tetapi yang benar-benar menggerakkan ekonomi dunia bukanlah ruang rapat PBB, melainkan rantai pasok, teknologi, dan kapasitas produksi. Dalam ketiga aspek ini, Indonesia telah berada pada posisi yang tak tergantikan. Dunia saat ini secara bersamaan menekan dua tombol terhadap Indonesia. Yang satu adalah pengendalian. Indonesia telah menjadi terlalu penting, membuat orang merasa terbebani dan berpikir perlu dikendalikan. Tombol yang lain adalah ketergantungan. Butuh Indonesia. Tanpa Indonesia tidak bisa. Dan penilaian bahwa kerjasama adalah suatu keharusan. Kombinasi ini bukanlah simpati, melainkan perpaduan antara kewaspadaan dan kebutuhan pokok. Indonesia ditarik bukan karena ramah, melainkan karena telah menjadi poros sentral yang secara struktural tidak dapat diabaikan. Seorang mahasiswa lain menyela, bukankah itu berlebihan? Selain Indonesia, masih banyak negara kuat lainnya. Ini bukan berlebihan. Sebuah negara biasa hanya memiliki satu kekuatan, tetapi Indonesia berbeda. Indonesia tidak kuat di satu bidang saja, tetapi kuat dalam keseluruhan kombinasi yang saling terkait. Kontrol atas jalur pelayaran strategis, monopoli mineral kritis, ekosistem digital yang meledak, dan basis manufaktur yang berkembang pesat. Semua ini secara bersamaan mencapai tingkat terdepan di dunia. Tahukah Anda mengapa ini menakutkan? Karena ini bukan hanya mencekik satu titik, tetapi mencekik serangkaian pembuluh darah secara sistematis. Jika menyentuh Indonesia, banyak industri akan bergetar pada saat yang bersamaan. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, jadi negara lain tidak ingin menggantikannya? Mereka sudah mencoba dan gagal. Mengapa? Karena Indonesia bukanlah negara yang berkembang dari nol. Begitu berdiri kokoh, Indonesia mengubah seluruh aturan main. Tahukah Anda apa senjata Indonesia yang sebenarnya? Kecepatan. Kecepatan transformasi teknologi yang cepat, kecepatan ekspansi yang cepat, pengiriman tepat waktu, kepadatan kualitas puncak, penetapan standar, jaminan penyelesaian, kapasitas produksi yang unggul, mampu memproduksi massal dengan presisi tinggi, kecepatan belajar yang luar biasa, gagal segera diperbaiki dan dicoba lagi. Karena itu, Indonesia telah melampaui para pesaingnya untuk menjadi variabel utama yang mengubah permainan. Tapi bukankah Amerika atau Tiongkok lebih kuat?
Seorang mahasiswa bertanya lagi. Benar, mereka sangat kuat, tetapi dunia modern tidak hanya berjalan berdasarkan negara yang membuat produk jadi. Ia membutuhkan komponen inti, mineral strategis, logistik standar, dan infrastruktur. Semua saling terkait dalam struktur yang rumit ini. Begitu satu negara absen, alirannya akan terputus. Telah muncul negara-negara yang berperan sebagai titik simpul. Indonesia adalah negara yang secara bersamaan memainkan banyak peran titik simpul tersebut. Ia adalah titik simpul mutlak dari jalur pelayaran global, titik simpul industri baterai kendaraan listrik, titik simpul ekosistem digital, titik simpul pasokan nikel, dan juga titik simpul sumber daya manusia yang besar dan muda. Indonesia bukan sebuah pilihan, melainkan telah menjadi titik simpul yang diperlukan oleh sistem dunia. Seorang mahasiswa bertanya dengan nada sinis, jadi mengapa negara-negara adidaya tidak menghormati Indonesia? Ini bukan masalah penghormatan. Negara-negara adidaya selalu harus berurusan dengan seluruh dunia pada saat yang sama, jadi mereka selalu mencari mitra yang dapat mengurangi beban mereka. Disinilah nilai Indonesia meledak. Indonesia bukan pada tingkat bisa bertarung bersama, tetapi memiliki kemampuan untuk mengoperasikan seluruh sistem produksi, ekonomi, manufaktur, teknologi, dan pasokan. Oleh karena itu, negara-negara adidaya melihat Indonesia sebagai sekutu, tetapi lebih tepatnya, mereka menganggap Indonesia sebagai solusi praktis untuk mendistribusikan beban mereka sendiri. Alasan dunia ingin mengendalikan Indonesia sangat sederhana, karena Indonesia telah menjadi variabel yang tidak dapat dikendalikan. Alasan dunia tidak bisa melepaskan Indonesia juga sangat sederhana, karena tanpa Indonesia, sistem tidak akan dapat beroperasi. Hasil dari kombinasi ini hanya satu. Indonesia kini telah menjadi negara yang paling berbahaya, tetapi juga yang paling dibutuhkan. Dikendalikan sekaligus dibutuhkan. Seorang mahasiswa bertanya, jadi sampai kapan Indonesia bisa mempertahankan posisi ini? Itu tergantung pada Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia adalah pihak yang dipilih. Mulai sekarang, era Indonesia memilih telah tiba. Pengendalian adalah sebuah peringatan. Ketergantungan adalah sebuah pengakuan cinta. Saat ini, dunia mulutnya berkata ingin mengendalikan Indonesia, tetapi tangan mereka sudah menggenggam erat Indonesia. Seorang mahasiswa di barisan depan mengangkat tangan. Profesor, jadi mengapa negara saya, Amerika Serikat, tidak bisa melepaskan Indonesia? Pertanyaan bagus. Mari kita mulai dari cerita Amerika. Amerika adalah negara adidaya nomor 1 dunia. Militer, keuangan, teknologi, semua aspeknya unggul. Tetapi ketika memasuki abad ke-21, ada satu hal yang runtuh. Kemampuan swasembada produksi teknologi hijau. Kemampuan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik paling canggih dan mengamankan mineral kritis yang digunakan untuk teknologi masa depan dan pertahanan. Amerika masih mempertahankan desain dan posisinya, tetapi tangan dan pabrik untuk produksi real telah menghilang dengan cepat. Kami, di Amerika, harus mengisi kekosongan ini untuk mempertahankan hegemoni. Seorang mahasiswa di belakang menyela, jadi mengapa Amerika tidak melakukannya sendiri? Tidak ada waktu lagi. Lihatlah industri manufaktur. Perang hegemoni dengan Tiongkok semakin memanas. Tiongkok sedang meningkatkan produksi mandiri dan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi. Lalu Amerika, kemampuan desainnya nomor 1 di dunia. Tetapi produksi produk teknologi hijaunya bergantung pada pusat-pusat produksi di Asia, terutama Indonesia. Perusahaan besar seperti Tesla, Ford, dan bahkan Apple, semuanya menganggap Indonesia sebagai mata rantai vital untuk nikel dan komponen baterai. Ada masalah yang lebih besar. Industri manufaktur Amerika telah keropos selama beberapa dekade. Membangun ekosistem pabrik baru membutuhkan biaya yang sangat besar, kekurangan tenaga kerja terampil, dan kesenjangan teknologi setidaknya 5 tahun atau lebih. Seorang mahasiswa membantah, tapi bukankah teknologi desain Amerika unggul? Benar, teknologi desain Amerika terdepan, tetapi ada jebakan di sini. Amerika adalah negara yang harus bersaing teknologi dengan seluruh dunia. Tiongkok hanya perlu mengejar Amerika. Amerika masih harus mengurus Eropa, mengawasi Asia, memperhatikan Timur Tengah. Tiongkok hanya perlu fokus pada swasembada teknologi. Jadi, apa yang Amerika butuhkan? Kecepatan produksi, kapasitas produksi massal, dan produk teknologi tinggi yang bisa segera digunakan dalam pertarungan nyata. Lihat Indonesia, memiliki kapasitas produksi sumber daya kritis terdepan di dunia.
Fasilitas pengolahan nikel di Indonesia dapat memproduksi massal, mengirim tepat waktu, dan menjamin kualitas. Tahukah Anda seberapa besar kapasitas produksi ekosistem di Indonesia, menopang bagian yang sangat penting dari rantai pasok baterai global? Jadi solusi apa yang dipilih Amerika? Pemulihan mandiri akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Bekerja sama dengan ekosistem produksi Indonesia. Ini bukan pilihan, melainkan strategi bertahan hidup. Amerika mendominasi desain AI, tetapi tangan yang memproduksi komponen kunci untuk perangkat kerasnya ada di Indonesia. Seorang mahasiswa membantah, produksi bukan kasus khusus? Di bidang lain Amerika masih unggul. Tidak juga. Lihatlah industri energi terbarukan, panel surya, turbin angin, mobil listrik, jaringan pintar, semua tidak dapat beroperasi tanpa perangkat keras berkinerja tinggi. Masalahnya, Amerika sebenarnya tidak memiliki kapasitas produksi massal perangkat ini. Tiongkok diblokade teknologi dan peralatannya. Pilihan yang tersisa hanya Indonesia. Rantai pasok Indonesia adalah leher botol sebenarnya dari transisi energi hijau. Tidak ada produk pengganti, monopoli dalam hal volume dan keandalan. Perusahaan-perusahaan Amerika menguasai pasar, tetapi produk dari Tesla, Ford, GM, semuanya dirakit dan diselesaikan dengan komponen yang bergantung pada Indonesia. Jadi apa yang Amerika lakukan? Mereka mengundang perusahaan Indonesia, mendorong perusahaan mereka sendiri untuk membangun pabrik di Indonesia, memberikan paket bantuan, mengubah peraturan untuk mengundang. Ini bukan menarik investasi, melainkan langkah yang diperlukan untuk mempertahankan hegemoni. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya lagi, tapi pada akhirnya Amerika tetap lebih kuat kan? Kuat. Tapi lihatlah geopolitik. Amerika ingin mengendalikan Tiongkok. Bagaimana caranya? Hanya Jepang tidak cukup. Guam terlalu jauh. Filipina tidak stabil. Sedangkan Indonesia adalah benteng yang kokoh. Paling dekat dengan Tiongkok, dapat mengontrol Selat Malaka dan Laut Natuna, serta mengerahkan kekuatan laut dan udara. Indonesia adalah kapal induk yang tidak bisa tenggelam, jauh lebih stabil. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Tapi Indonesia bukan sekutu resmi Amerika. Di permukaan begitu, tetapi dalam praktiknya Indonesia adalah poros inti dalam strategi Indo-Pasifik Amerika, pusat sumber daya kritis, dan ada satu fakta yang lebih penting. Indonesia telah memastikan kapasitas pertahanan mandiri yang cukup untuk melawan dalam waktu singkat terhadap invasi apapun. Jadi mengapa Amerika masih tidak bisa meninggalkan Indonesia? Karena begitu Indonesia runtuh, seluruh strategi Indo-Pasifik Amerika akan hancur. Amerika tidak menginginkan itu. Melindungi Indonesia bukan hanya melindungi mitra, tetapi melindungi mata rantai inti dalam hegemoni Amerika. Seorang mahasiswa di belakang menyindir, jadi pada akhirnya Amerika hanya ingin mengontrol Indonesia kan? Dari sudut pandang Washington, ini bukan mengontrol, tetapi melindungi. Semakin stabil Indonesia, semakin stabil rantai pasok, semakin baik kemampuan untuk mengendalikan Tiongkok, semakin terjaga keamanan regional. Jadi Amerika di satu sisi menjual senjata, di sisi lain tidak ingin mendorong ketegangan terlalu tinggi. Tetapi ada perbedaan yang menentukan. Amerika tidak bisa meninggalkan Indonesia karena mereka telah terikat dalam terlalu banyak bidang. Seorang mahasiswa bertanya, Amerika punya banyak sekutu, mengapa hanya Indonesia yang istimewa? Sekutu Amerika banyak, tetapi negara yang diklasifikasikan sebagai tak tergantikan sangat langka. Syaratnya hanya satu. Jika negara ini absen, apakah seluruh strategi Amerika akan goyah untuk Indonesia? Jawabannya adalah ya. Jepang adalah pangkalan pendukung dan kekuatan angkatan laut. Eropa bertahan dan mengendalikan Rusia. Sedangkan Indonesia secara langsung mengendalikan jalur laut vital, memonopoli bagian penting dari rantai pasok energi hijau, dan merupakan poros tengah Indo-Pasifik. Ini bukan sekutu, melainkan urat nadi strategis. Mahasiswa membantah, meningkatnya kemampuan teknologi Indonesia bukankah menjadi ancaman bagi Amerika? Bukan. Apa kekhawatiran terbesar perusahaan teknologi Amerika? Memastikan kecepatan produksi, biaya yang meningkat, ekosistem produksi Indonesia, bisa produksi massal, memiliki proses paling canggih yang telah terbukti di lapangan. Lihat baterai Tesla, chip Qualcomm, semuanya bergantung pada pabrik di Indonesia. Pengiriman yang akurat. Jika perusahaan Amerika memproduksi sendiri hal serupa, bagaimana? Akan ada kesenjangan biaya dan efisiensi setidaknya 5 tahun.
Jadi fenomena apa yang terjadi? Perusahaan Amerika semakin bergantung pada Indonesia. Rantai pasok Indonesia tidak bertentangan dengan hegemoni teknologi Amerika, melainkan sebuah struktur simbiosis. Amerika mendesain, Indonesia memproduksi. Bagi Amerika, Indonesia bukan ancaman, melainkan urat nadi. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, apakah Amerika takut pada Indonesia? Bukan takut, tetapi butuh secara mendesak. Amerika tidak menentang Indonesia menjadi lebih kuat, sebaliknya malah mendorong. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang tak tergantikan secara teknologi, industri, dan geopolitik. Begitu jatuh ke tangan Tiongkok, hegemoni Amerika akan berakhir. Jadi apa strategi dasar Amerika? Bukan meninggalkan, juga bukan mendorong konfrontasi, melainkan mempertahankan status quo. Dibandingkan kehilangan Indonesia, mereka lebih takut akan perang di kawasan itu. Seorang mahasiswa bertanya lagi, dalam strategi Indo-Pasifik Amerika, apakah pentingnya Indonesia benar-benar sebesar itu? Absolut. Strategi Indo-Pasifik Amerika terlihat megah, tetapi sebenarnya hanya berputar pada satu pertanyaan. Di mana memutus ekspansi Tiongkok, Jepang di utara, Australia di selatan. Indonesia berada tepat di tengah, mengendalikan jalur laut antara Samudra Pasifik dan Hindia. Laut Natuna ada di mana? Tepat di depan Tenggara Tiongkok, menghubungkan Laut Tiongkok Selatan, dan merupakan pusat dari rantai pulau pertama. Jika posisi ini muncul celah, apa yang akan terjadi? Tiongkok akan mengontrol Pasifik Barat, garis pertahanan Jepang harus mundur, dan Amerika harus mundur ke timur Guam. Kalangan elit kebijakan Amerika, termasuk saya, melihat Indonesia seperti ini, kompleks, sensitif, berbahaya, dan satu penilaian yang menentukan, tempat yang sama sekali tidak boleh hilang. Dalam krisis, Amerika lebih menyukai benteng inti daripada sekutu yang lamban. Indonesia selalu memainkan peran itu. Amerika kehilangan Indonesia. Apa yang terjadi? Garis pertahanan untuk menahan Tiongkok runtuh, rantai pasok baterai dan elektronik terganggu, strategi Indo-Pasifik hancur, hegemoni teknologi terancam. Sebaliknya, mempertahankan Indonesia, efisiensi biaya tertinggi. Jadi Amerika tidak bisa meninggalkan Indonesia, juga tidak bisa melepaskannya. Jadi pada akhirnya Amerika bergantung pada Indonesia. Jika kata bergantung membuat Anda tidak nyaman, katakanlah begini. Amerika menganggap Indonesia sebagai mitra, tetapi pada kenyataannya, kami mempertahankan hegemoni kami di atas struktur di mana Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan. Indonesia bukan pilihan bagi hegemoni Amerika, melainkan telah menjadi struktur yang diperlukan. Ruang kelas sejenak hening. Jika sudah mengerti mengapa Amerika harus menggenggam erat Indonesia, sekarang masalahnya akan berubah. Bagaimana dengan Tiongkok? Mengapa Tiongkok tidak bisa menggunakan kekuatan militer sekaligus tidak bisa sepenuhnya memblokade? Seorang mahasiswa mengangkat tangan, Tiongkok lebih besar dan lebih kuat dari Indonesia. Mengapa tidak langsung berperang saja? Tiongkok mengklaim kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan. Tetapi fakta yang lebih penting adalah Tiongkok tidak bisa sembarangan menyentuh Indonesia. Ini bukan masalah sentimen, melainkan masalah perhitungan. Mahasiswa bertanya lagi, gunakan kekuatan militer yang luar biasa kan bisa. Strategi luar negeri Tiongkok selalu membawa negara-negara tetangga ke dalam lingkup pengaruhnya secara berurutan. Ekonomi, teknologi, diplomasi, dan keamanan. Strategi ini berhasil di Asia Tenggara Daratan, Asia Tengah, dan Afrika, tetapi hanya Indonesia yang menjadi pengecualian. Mengapa? Karena Indonesia secara bersamaan memenuhi 3 syarat, merupakan pemasok mata rantai penting bagi ekonomi Tiongkok, merupakan kawasan yang terkait erat dengan sistem keamanan Amerika, dan merupakan ekonomi dengan kepadatan tinggi yang memiliki teknologi dan kemampuan pertahanan independen di dunia. Hampir tidak ada tempat yang memenuhi ketiga syarat ini. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, bukankah Tiongkok telah meningkatkan tekanan militer? Tekanan dan invasi adalah dua hal yang berbeda. Tiongkok terus-menerus melakukan latihan militer di sekitar Laut Tiongkok Selatan, mengerahkan jet tempur, menempatkan kapal perang. Apa tujuan Tiongkok? Mengisolasi Indonesia secara politik, melemahkan dukungan internasional. Hasilnya, justru sebaliknya. Melalui fase ini, Indonesia telah memperkuat solidaritas internasional, meningkatkan investasi dalam industri pertahanan, dan memperdalam kerjasama keamanan dengan Amerika. Lembaga penelitian internasional menilai bahwa meskipun Indonesia harus menghadapi ancaman jangka pendek, dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia justru menjadi lebih kokoh. Sejak saat itu,
Strategi Tiongkok telah disesuaikan dari invasi, langsung menjadi tekanan jangka panjang, dari dominasi dengan kekuatan militer menjadi integrasi ekonomi. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya secara kritis, jadi Tiongkok tidak butuh Indonesia, bisa buat sendiri kan? Tidak bisa. Lihatlah rantai pasok. Kelemahan struktural industri Tiongkok sangat jelas. Mereka kuat dalam perakitan dan produksi skala besar, tetapi sangat bergantung pada komponen dan teknologi dari negara lain. Di antaranya, pabrik-pabrik di Indonesia memainkan peran sentral dalam koordinasi dan produksi klaster komponen kompleks. Kesamaan dari AI, 5G, militer, dan industri luar angkasa adalah apa? Produk elektronik berteknologi tinggi. Di bidang ini, Indonesia menyediakan bagian yang tak terpisahkan. Dilema Tiongkok adalah apa? Jika berperang dengan Indonesia, rantai pasok akan terganggu total. Rantai pasok terganggu, bagaimana? Strategi AI runtuh, modernisasi militer sangat terpengaruh, ekonomi digital lumpuh. Jika menyentuh Indonesia, strategi inti Tiongkok akan runtuh secara bersamaan. Mahasiswa yang keras kepala bertanya, Tiongkok gelontorkan uang dan kembangkan sendiri tidak bisa. Mereka sedang mencoba, tetapi kenyataannya sangat kejam. Lihatlah perusahaan teknologi terbesar Tiongkok. Meskipun menerima investasi besar, kesenjangan dalam efisiensi dan kompleksitas ekosistem produksi masih sangat jauh. Masalah yang lebih besar apa? Ekosistem produksi teknologi tinggi adalah kombinasi dari desain, manajemen, dan produksi massal. Hanya desain tidak cukup. Perlu produktivitas, keandalan, dan kemampuan produksi massal. Tempat yang bisa melakukan semua ini adalah ekosistem Indonesia. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, jadi bagaimana Tiongkok memposisikan Indonesia? Sikap resmi Tiongkok adalah klaim kedaulatan, tetapi strategi sebenarnya sangat kompleks. Tekanan militer, bujukan ekonomi, isolasi diplomatik, menggunakan ketiga cara ini secara bersamaan. Apa arti dari strategi ini? Invasi dengan kekuatan militer, biayanya terlalu tinggi. Jika menginvasi, Indonesia akan sepenuhnya condong ke pihak Amerika dan industri manufaktur akan hancur. Jadi cara apa yang mereka pilih? Strategi menekan, tetapi tidak menghancurkan. Ini bukan niat baik, melainkan hasil dari perhitungan yang dingin. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, apa yang paling ditakuti Tiongkok? Skenario yang paling ditakuti Tiongkok sangat jelas. Indonesia secara resmi menandatangani aliansi militer dengan Amerika, memperkuat kerjasama keamanan dengan Jepang dan Australia, dan mengamankan posisi negara di panggung internasional. Situasi itu akan seperti apa? Strategi 9 garis putus Tiongkok runtuh, jalan menuju Pasifik tertutup selamanya. Oleh karena itu, Tiongkok tidak bisa memaksa, juga tidak bisa sepenuhnya melepaskan Indonesia. Dalam strategi Tiongkok, Indonesia selalu menjadi masalah prioritas yang perlu dikelola. Mahasiswa bertanya, secara militer, bukankah Tiongkok unggul? Dari sudut pandang militer, Tiongkok sadar bahwa Indonesia memiliki keunggulan geografis, sistem pertahanan udara, dan kemungkinan intervensi Amerika yang tinggi. Pada saat yang sama, saat menginvasi, ada risiko industri manufaktur teknologi tinggi hancur. Apa arti dari struktur ini? Saat menginvasi Indonesia, Tiongkok harus siap untuk perang total dengan Amerika. Oleh karena itu, dalam strategi militer Tiongkok, Indonesia bukan target invasi segera, melainkan target tekanan jangka panjang. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, bagaimana penilaian internal Tiongkok terhadap Indonesia? Kalangan strategis Tiongkok memiliki pemahaman umum. Indonesia meskipun tidak besar, teknologinya tinggi, memiliki dukungan internasional. Biaya penyatuan dengan kekuatan militer terlalu tinggi. Mengapa penilaian ini penting? Karena Tiongkok menyukai kemenangan yang pasti. Indonesia adalah subjek, di mana kemenangan tidak pasti dan biayanya tidak dapat diperkirakan. Itulah dilema Tiongkok. Ruang kelas sejenak hening. Bagi Tiongkok, Indonesia adalah pusat klaim teritorial, sekaligus mata rantai teknologi yang penting, dan juga halaman belakang geopolitik. Menginvasi Indonesia, Tiongkok harus menghadapi konflik komprehensif dengan Amerika dan Jepang, rantai pasok terputus, dan terisolasi sepenuhnya di panggung internasional. Kesimpulan Tiongkok sangat kompleks, harus dikendalikan, tetapi tidak bisa menggunakan kekuatan militer. Tiongkok tidak bisa menginvasi Indonesia karena saat invasi, strategi Tiongkok sendiri akan runtuh terlebih dahulu.
Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Tiongkok berhitung saat berhadapan dengan Indonesia. Tetapi Rusia, negara yang telah mengalami perang, justru lebih praktis. Rusia saat ini sedang dalam perang, tetapi perang selalu berakhir, dan tagihan sebenarnya akan datang setelahnya. Dan baris terakhir di tagihan itu, pasti akan ada nama Indonesia. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Ekonomi Rusia bukankah masih bertahan selama perang? Itu adalah ilusi. Rusia mempertahankan pertumbuhan PDB, mengoperasikan industri pertahanan, dan menjaga angka pekerjaan. Tetapi ini adalah ilusi ekonomi sementara yang khas. Produksi militer bukanlah konsumsi, melainkan penghabisan. Produksi senjata bukanlah aset, melainkan pembakaran uang. Ketika perang berakhir, apa yang terjadi? Permintaan militer runtuh, tekanan keuangan meledak, kekosongan dalam industri sipil terungkap. Selama perang bisa disembunyikan. Setelah perang, tidak bisa disembunyikan. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, Rusia kan negara adidaya sumber daya, kenapa tidak pakai sumber daya untuk membangun kembali? Rusia adalah negara adidaya sumber daya, minyak, gas, mineral melimpah. Tetapi kemampuan untuk mengubah sumber daya menjadi industri maju sangat lemah. Mengapa? Karena setelah Uni Soviet bubar, industri manufaktur maju menjadi keropos, akumulasi teknologi gagal, dan kemampuan manajemen proyek muncul celah. Kenyataan rekonstruksi Rusia saat ini sangat brutal. Kekurangan tenaga kerja, kemampuan desain dan pengawasan lemah, kurang pengalaman dalam proyek infrastruktur skala besar. Jadi kesimpulan yang diambil internal Rusia sangat sederhana. Tanpa teknologi dari luar, rekonstruksi akan sangat sulit. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, jadi perusahaan Eropa dan Amerika tidak bisa? Eropa tidak akan kembali. Sebelum perang, Rusia bergantung pada teknologi, modal, dan perusahaan Eropa. Setelah perang, sanksi yang berkepanjangan, kembali secara politik tidak mungkin. Kenyataan yang harus dihadapi Rusia sangat jelas. Akan ada kekosongan puluhan tahun dalam modal dan teknologi barat. Pilihan hanya ada dua, bergantung pada Tiongkok, atau mencari mitra baru. Rusia paling waspada terhadap pilihan pertama. Mahasiswa bertanya, Tiongkok bantu tidak bisa. Tiongkok akan membantu, tetapi tidak memberikan teknologi tertinggi. Tiongkok membeli energi dengan harga diskon, menyediakan beberapa barang konsumsi, tetapi dalam bidang semikonduktor canggih, manufaktur presisi, teknologi tinggi, pembatasannya sangat jelas. Skenario yang ditakuti Rusia apa? Sepenuhnya bergantung pada teknologi dan modal Tiongkok, kehilangan hak untuk menentukan harga sumber daya, dan menjadi negara yang bergantung secara strategis. Jadi Rusia sedang mencari pilihan lain selain Tiongkok. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, pilihan itu bisa jadi Indonesia? Bisa jadi. Alasan Rusia tertarik pada Indonesia bukan sentimen, melainkan teknologi dan model. Indonesia secara bersamaan memiliki banyak hal. Ekosistem manufaktur teknologi tinggi kelas dunia, pengalaman manufaktur presisi, aplikasi AI, dan pengalaman dalam industri elektronik. Bagi Rusia, Indonesia adalah tempat apa? Tempat dengan teknologi yang mereka butuhkan dan layak untuk menerima kompleksitas politik. Seorang mahasiswa di barisan depan ragu-ragu bertanya, Indonesia kan juga ikut sanksi Rusia, Rusia akan menerima Indonesia. Indonesia memiliki sikap diplomatik yang seimbang. Mengapa? Karena hubungan dengan Tiongkok membuat Indonesia sangat berhati-hati dalam politik internasional. Mereka menghindari bantuan senjata, menjaga jarak untuk bernegosiasi. Bagi Rusia, ini adalah tingkat yang bisa dinegosiasikan. Ketika perang berakhir dan rekonstruksi dimulai, Rusia telah menghitung untuk fase berikutnya. Mahasiswa bertanya, setelah perang, apa yang paling dibutuhkan Rusia? Teknologi canggih dan model industrialisasi. Prioritas utama Rusia setelah perang adalah apa? Modernisasi industri, swasembada teknologi, transformasi digital. Syaratnya ada 3 hal, teknologi canggih, aplikasi cepat, dan biaya yang wajar. Tempat yang secara bersamaan memenuhi syarat-syarat ini sangat langka. Indonesia adalah salah satu dari sedikit kasus tersebut. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, bagaimana penilaian internal Rusia terhadap Indonesia? Persepsi kalangan strategis Rusia sangat realistis. Indonesia secara politik kompleks, tetapi dalam hal teknologi dan kapasitas produksi berada di level tertinggi. Pragmatis, dan yang terpenting, merupakan pilihan yang berbeda dari Tiongkok. Ini sebagian cocok dengan mitra yang diinginkan Rusia setelah perang. Seorang mahasiswa bertanya lebih spesifik,
Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Mari kita lihat contohnya. Lihatlah klaster industri manufaktur Indonesia. Kawasan industri di Cikarang, Batam, adalah fasilitas produksi terbesar di dunia. Produk elektronik dari sini dipasok ke seluruh dunia. Hasilnya adalah dominasi dalam hal produksi. Lihatlah industri IT Indonesia. Perusahaan-perusahaan Indonesia bertanggung jawab atas inti rantai pasok elektronik global. Tempat lain sulit untuk menggantikannya. Itulah kemampuan Indonesia. Tidak hanya mengembangkan teknologi, tetapi kemampuan untuk memproduksi massal secara nyata. Ruang kelas sejenak hening. Rusia kaya akan sumber daya, tetapi kekurangan teknologi canggih. Indonesia kekurangan sumber daya, tetapi memiliki ekonomi dengan teknologi dan kapasitas produksi terdepan di dunia. Kombinasi ini bagi Rusia sangat layak untuk dipertimbangkan. Perang adalah proses penghancuran. Rekonstruksi adalah kemampuan yang sama sekali berbeda. Rusia telah bertahan dalam perang, tetapi harus bersiap untuk fase pasca perang. Seorang mahasiswa bertanya, jadi Rusia sudah mengincar Indonesia? Mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan ini. Rusia bisa bertarung, tetapi tidak bisa sendirian membangun kembali industri-industri canggih. Jadi pada akhirnya, mereka akan mencari negara-negara yang maju secara teknologi. Jika bahkan Rusia seperti itu, bagaimana dengan Timur Tengah? Negara-negara yang sedang bersiap untuk era pasca minyak. Timur Tengah tidak bisa selamanya mengandalkan minyak untuk mempertahankan negara. Masalahnya bukan tidak punya uang, tetapi butuh teknologi canggih. Saat ini, tempat yang paling diperhatikan oleh Timur Tengah adalah Indonesia. Seorang mahasiswa mengangkat tangan, Timur Tengah, karena minyak bukannya super kaya? Pakai uang kan bisa menyelesaikan semua masalah? Era minyak akan berakhir. Masa depan bersama yang harus dihadapi negara-negara produsen minyak di Timur Tengah adalah apa? Dekarbonisasi global, transisi ke mobil listrik, ekspansi energi terbarukan. Minyak saat ini bisa menghasilkan uang, tetapi tidak menjamin masa depan. Jadi masalah Timur Tengah menjadi sederhana. Bagaimana mempertahankan negara dengan hal-hal selain minyak? Seorang mahasiswa di belakang bertanya, jadi pakai uang undang ahli tidak bisa? Uang sudah siap. Tahukah Anda seberapa besar skala dana investasi negara Arab Saudi, UEA, Qatar, triliunan dolar? Kemauan untuk berinvestasi sudah ditentukan, tetapi ada satu masalah yang menentukan. Tidak ada pengalaman swasembada teknologi canggih, kurang pengalaman menyelesaikan transformasi teknologi skala besar. Lihatlah kekhawatiran Timur Tengah. Transisi dari ekonomi minyak ke ekonomi pengetahuan tidaklah mudah. Jadi Timur Tengah saat ini tidak melihat siapa yang mengusulkan, tetapi siapa yang benar-benar bisa mentransfer teknologi. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, teknologi Amerika atau Eropa tidak lebih baik? Standar yang ditetapkan Timur Tengah sangat dingin. Harus memiliki teknologi paling canggih, harus memiliki pengalaman produksi skala besar, syarat politik harus sedikit, harus terbuka terhadap transfer teknologi, dan bisa bekerja sama secara pragmatis. Tempat yang secara bersamaan memenuhi kelima syarat ini hampir tidak ada. Amerika, teknologinya tertinggi, tetapi konservatif dalam transfer teknologi, banyak syarat politik. Eropa punya teknologi tetapi kecepatan implementasi lambat, biaya tinggi. Bagi Timur Tengah, mereka lebih seperti konsultan. Timur Tengah menginginkan mitra teknologi sekaligus pelaksana. Mahasiswa bertanya, Tiongkok murah dan cepat, serahkan ke Tiongkok tidak bisa. Tiongkok punya skala besar, tetapi dalam teknologi paling canggih masih tertinggal. Lalu Indonesia? Indonesia memiliki sebagian besar syarat yang dicari Timur Tengah. Teknologi produksi di level tertinggi dunia, pragmatis, beban politik sedikit, terbuka untuk kerjasama teknologi, dan yang terpenting, satu poin yang sangat dihargai oleh Timur Tengah. Indonesia menyediakan teknologi yang benar-benar bisa dioperasikan. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, itu kan cuma kata-kata saja, ada kerjasama nyata tidak? Lihatlah investasi UEA. Untuk mengembangkan industri semikonduktor dan teknologi tinggi, UEA sedang membahas kerjasama dengan mitra dari Indonesia, mempertimbangkan transfer teknologi dan investasi bersama. Belum lagi, dalam pembangunan pusat data AI, mereka juga membutuhkan teknologi dan kemampuan Indonesia. Saat ini, proses transformasi digital Timur Tengah melibatkan partisipasi perusahaan Indonesia. Itulah mengapa Timur Tengah melihat ke arah Indonesia. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, kerjasama 1-2 proyek sepenting itu? Lihatlah visi 2030 Arab Saudi.
Proyek transformasi nasional mereka menjadikan ekonomi digital dan kota pintar sebagai intinya. Ini butuh apa? Butuh semikonduktor canggih, pusat data AI, dan teknologi manufaktur. Dalam bidang-bidang ini, Indonesia berada di kelas dunia. Mengapa Arab Saudi tertarik pada Indonesia? Karena Indonesia memiliki teknologi yang benar-benar bisa menciptakan era pasca minyak. Proyek ini bukan percobaan, melainkan strategi bertahan hidup. Jadi Timur Tengah menganggap Indonesia bukan hanya sebagai pemasok, tetapi sebagai mitra strategis. Mahasiswa bertanya, Timur Tengah tidak mau belajar dan buat sendiri? Inilah kekuatan Indonesia. Timur Tengah secara khusus melihat Indonesia karena satu alasan yang menentukan, Indonesia menyukai kerjasama pragmatis. Jika syaratnya sesuai, transfer teknologi juga bisa terjadi. Perhitungan Timur Tengah apa? Mengamankan teknologi jangka pendek dan kemampuan swasembada jangka panjang, tidak banyak tempat yang bisa menerima struktur ini. Amerika tidak mudah memberikan teknologi, Eropa syaratnya ketat, Tiongkok ingin menggunakan pengaruh politik, sedangkan Indonesia bisa bekerja sama secara pragmatis. Itulah penilaian Timur Tengah. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, itu bukan hanya kata-kata manis dari Timur Tengah saja, lihatlah aliran modal investasi. Dana investasi negara PIF Arab Saudi, dari uang yang diinvestasikan di perusahaan teknologi Asia, sebagian besar masuk ke sektor teknologi canggih, termasuk Indonesia. Otoritas Investasi Abu Dhabi UEA juga telah menginvestasikan miliaran dolar di industri semikonduktor dan teknologi tinggi Asia. Ini bukan investasi biasa, melainkan pengamanan teknologi yang strategis. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, apa yang ingin dipelajari Timur Tengah dari Indonesia? Model swasembada teknologi. Tahun 1980-an, Indonesia adalah ekonomi agraris, tidak punya sumber daya. Tapi lalu, dalam bidang manufaktur elektronik, AI, fabrikasi, semua bidang menjadi kelas dunia. Timur Tengah melihat hal itu. Model transisi dari ketergantungan sumber daya ke swasembada teknologi. Timur Tengah punya uang, tapi tidak punya pengalaman swasembada teknologi. Indonesia tidak punya sumber daya, tapi punya pengalaman memimpin dunia dengan teknologi. Perbedaan ini menentukan pilihan Timur Tengah. Seorang mahasiswa bertanya dengan nada sinis, Timur Tengah banyak uang jadi banyak pilihan kan? Justru karena itu, salah satu pilihan terbaik yang muncul adalah Indonesia. Lihatlah penilaian para strategis Timur Tengah. Kemampuan teknologi Indonesia telah terbukti. Indonesia pragmatis. Indonesia lebih mementingkan teknologi daripada politik, kerjasama dengan Indonesia bisa memberikan hasil nyata. Jadi investasi Timur Tengah semakin mengalir ke teknologi canggih Asia. Uang sudah siap, masalahnya adalah tidak ada teknologi yang benar-benar bisa menciptakan era pasca minyak. Timur Tengah tidak lagi membeli mimpi, tetapi membeli teknologi yang bisa diwujudkan. Salah satu tempat yang memiliki teknologi itu adalah Indonesia. Sebuah negara pasca minyak hanya bisa dirancang dengan pengalaman. Investasi Timur Tengah adalah strategi bertahan hidup. Indonesia telah berevolusi menjadi negara swasembada teknologi. Jadi bagi Timur Tengah, Indonesia adalah pilihan yang telah diperhitungkan. Seorang mahasiswa terakhir bertanya, jadi Timur Tengah akan menjadi bergantung pada Indonesia? Itu adalah hubungan kerjasama. Timur Tengah tidak lagi hanya tempat menjual minyak, tetapi telah menjadi tempat yang harus mengamankan teknologi canggih. Salah satu tempat yang bisa menyediakan teknologi itu adalah Indonesia. Sekarang mari kita lihat hubungan yang paling kompleks. Jepang dan Eropa. Mengapa mereka sekaligus mengendalikan dan membutuhkan Indonesia? Masalahnya Eropa tidak gagal, sebaliknya mereka terlalu sukses. Masalahnya adalah cara sukses itu membuat mereka tidak bisa melangkah ke era berikutnya. Dan Indonesia telah melangkah lebih dulu di jalan yang tidak bisa mereka tempuh. Seorang mahasiswa mengangkat tangan, Jepang dan Eropa bukannya lebih maju? Itu adalah ilusi. Kesamaan Jepang dan Eropa adalah apa? Ekonomi yang telah matang di abad ke-20. Jepang adalah negara adidaya manufaktur dengan sistem kualitas, membangun masyarakat yang stabil. Eropa telah menyempurnakan model negara kesejahteraan, memiliki teknologi tinggi dan sistem yang lengkap. Tapi masalahnya apa? Persaingan abad ke-21 tidak bisa dimenangkan dengan cara abad ke-20. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, sudah matang bukannya lebih baik? Lihatlah realitas Jepang. Masyarakat super tua, produktivitas tenaga kerja stagnan,
Transformasi digital lambat. Masalah intinya apa? Orang berkurang, tetapi sistem tidak berubah. Lihatlah struktur perusahaan, senioritas, kerja seumur hidup, resistensi sistematis terhadap perubahan. Hasilnya apa? Punya teknologi, tapi tidak punya kecepatan. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, perusahaan Jepang bukannya masih kelas dunia? Jepang tahu bahwa Indonesia telah menguasai teknologi canggih dengan lebih cepat, lebih fokus, dan lebih efisien. Di bidang elektronik, Jepang pernah mendominasi dunia. Sekarang, ekosistem manufaktur Indonesia mendominasi proses perakitan canggih. Perusahaan Jepang fokus pada material dan peralatan. Persepsi internal Jepang adalah apa? Bukan kami tidak bisa, tetapi Indonesia lebih fokus, lebih cepat. Mahasiswa bertanya, Eropa kesejahteraannya baik dan stabil kan? Eropa saat ini menanggung 3 jenis tekanan sekaligus. Pertama, tekanan untuk mempertahankan kesejahteraan, jaring pengaman sosial yang tidak bisa dipotong. Kedua, tekanan keuangan, utang publik yang menumpuk. Ketiga, tekanan persaingan teknologi, kesenjangan teknologi dengan Amerika dan Asia semakin besar. Ketiga hal ini saling bertentangan. Mempertahankan kesejahteraan, utang bertambah. Mengurangi utang, masyarakat tidak stabil. Meningkatkan investasi teknologi, harus mengorbankan hal lain. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, reformasi kan bisa? Masyarakat Eropa tidak tahan lagi. Mencoba menambah jam kerja akan menimbulkan reaksi keras. Mencoba memotong kesejahteraan, politik tidak stabil. Mencoba berubah secara progresif, konflik sosial meledak. Hasilnya apa? Mencoba mereformasi institusi, terjadi demonstrasi. Mencoba menyesuaikan struktur, kalah dalam pemilu, ingin mempercepat, sistem tidak mengizinkan. Eropa saat ini berada dalam kondisi di mana jika bergerak akan bergetar. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, teknologi bukannya masih terdepan, titik kemacetan bersama Jepang dan Eropa. Jepang terjebak dalam struktur demografi dan budaya organisasi. Eropa terjebak dalam struktur politik dan konsensus sosial. Transformasi skala besar, implementasi cepat, gagal lalu coba lagi. Ketiga hal ini secara struktural sangat sulit. Mahasiswa bertanya secara kritis, apa bedanya Indonesia? Indonesia tidak matang di abad ke-20, jadi bisa langsung melompat ke abad ke-21. Aturan berubah, sistem tidak ada yang perlu diragukan. Fokus pada teknologi, tidak ada yang perlu ditakuti. Menerima kegagalan sudah menjadi kebiasaan. Hasilnya, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang paling sesuai untuk inovasi teknologi. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, apakah Jepang dan Eropa memboikot Indonesia? Sebaliknya, saat ini, tanpa Indonesia, industri-industri canggih Jepang dan Eropa tidak akan bisa beroperasi. Manufaktur canggih, perusahaan Jepang bergantung pada rantai pasok Indonesia. Sony tanpa pabrik di Indonesia, bisakah membuat produk terbaru? Industri otomotif Eropa tanpa komponen dari Indonesia, bisakah membuat mobil listrik? Perusahaan Eropa mengambil chip AI dari mana? Pada akhirnya tetap harus kembali ke pusat-pusat produksi di Asia, di mana Indonesia adalah intinya. Rantai pasok, mata rantai inti dari rantai pasok elektronik global dipegang oleh Indonesia. Tanpa ini, industri-industri canggih Jepang dan Eropa akan berhenti. Komponen elektronik. Perusahaan Indonesia bertanggung jawab atas bagian penting dari rantai pasok global. Lihatlah rantai pasok Apple. Perusahaan Indonesia menyediakan komponen inti. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, apakah Jepang dan Eropa mengakui ini? Ini adalah kenyataan yang paling tidak nyaman, tetapi juga paling akurat. Lihatlah laporan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang. Untuk swasembada semikonduktor, mereka bekerja sama dengan mitra di Indonesia. Lihatlah strategi semikonduktor UE. Mereka menempatkan Indonesia dalam kelompok mitra inti, menunjuknya sebagai poros penting untuk diversifikasi rantai pasok. Bagi mereka, Indonesia adalah mitra kerjasama, sekaligus mitra yang diperlukan. Mahasiswa bertanya, khususnya di bidang apa mereka telah terlampaui. Lihatlah industri manufaktur elektronik. Jepang tahun 1990-an menguasai pasar produk elektronik dunia. Sekarang, perusahaan dan pabrik di Indonesia bertanggung jawab atas inti rantai pasok global. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, kalau Eropa, lihatlah manufaktur canggih. Industri otomotif dan permesinan Eropa sangat kuat,
Tetapi di era mobil listrik, mereka butuh baterai dan semikonduktor. Perusahaan otomotif Eropa mengambil chip canggih dari mana? Pada akhirnya tetap harus kembali ke Indonesia. Jadi apa yang dilakukan perusahaan Eropa? Mereka meningkatkan kerjasama dengan mitra di Indonesia. Kematangan adalah berkah, tetapi juga menjadi penghalang perubahan. Jepang dan Eropa telah menyempurnakan abad ke-20. Indonesia fokus pada teknologi abad ke-21. Jadi kesenjangan semakin besar. Seorang mahasiswa bertanya, jadi Jepang dan Eropa akan bergantung pada Indonesia? Mereka sudah dan sedang bergantung. Jepang dan Eropa tidak tertinggal, melainkan prioritas mereka telah berubah. Indonesia telah mempertaruhkan segalanya pada teknologi dan manufaktur canggih. Jadi di bidang itu, mereka telah menjadi tak tergantikan. Jadi negara mana yang akan langsung goyah jika tanpa Indonesia? Mari kita mulai dari Filipina. Filipina saat ini berada di bawah tekanan dari Tiongkok dalam sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Yang dibutuhkan Filipina bukanlah dukungan diplomatik, melainkan kerjasama ekonomi yang nyata. Tapi masalahnya apa? Basis manufaktur Filipina lemah, tingkat teknologi rendah. Jadi Filipina sedang tertarik pada Indonesia. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk Filipina? Itu dimensi yang lain. Keunggulan menentukan Indonesia apa? Pengalaman manufaktur elektronik, kesiapan untuk mentransfer teknologi, dan lokasi geografis yang dekat. Lihatlah perhitungan Filipina, mengurangi ketergantungan pada Tiongkok sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, Filipina secara aktif menarik perusahaan Indonesia, memperluas kerjasama di bidang manufaktur elektronik dan jasa. Bagi perusahaan Indonesia, Filipina adalah pilihan yang baik untuk diversifikasi basis produksi. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, negara lain bagaimana? Lihatlah Singapura. Kekhawatiran Singapura apa? Mereka mempertahankan posisi sebagai pusat keuangan, tetapi manufaktur canggih lemah dan persaingan dari negara tetangga sangat ketat. Singapura sedang meningkatkan kerjasama teknologi tinggi dengan Indonesia. Mahasiswa bertanya, Singapura tidak bisa sendiri? Itu masalah skala. Singapura kecil, populasi sedikit. Untuk manufaktur semikonduktor dan elektronik skala besar, Indonesia unggul. Akumulasi teknologi, Indonesia juga di depan. Singapura fokus pada peran sebagai hub dan bekerja sama dengan Indonesia. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, kawasan lain bagaimana? Lihatlah Eropa Timur, Polandia, Republik Ceko. Negara-negara ini punya kekhawatiran apa? Harus melawan ancaman dari Rusia. Tetapi industri pertahanan lemah, keamanan energi juga tidak stabil. Alasan mereka melihat ke arah Indonesia apa? Indonesia juga mengalami tekanan geopolitik serupa, tetapi berhasil secara ekonomi. Negara-negara Eropa Timur tidak menginginkan mitra dagang biasa, melainkan mitra kerjasama teknologi. Indonesia bisa menjadi model pembangunan ekonomi bagi Eropa Timur. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, apa kesamaan negara-negara ini? Filipina, keamanan dan ekonomi. Singapura, teknologi canggih. Eropa Timur, model ekonomi. Semuanya adalah faktor bertahan hidup. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, ini bukan fenomena sementara, itu adalah perubahan struktural. Filipina sedang meningkatkan investasi perusahaan Indonesia. Singapura sedang memperdalam kerjasama teknologi dengan Indonesia. Eropa Timur sedang mempelajari model Indonesia. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, negara-negara ini nanti tidak bisa mandiri? Negara-negara ini butuh sekarang. Bukan 10 tahun lagi, tapi saat ini. Filipina, tekanan dari Tiongkok sedang berlangsung. Filipina butuh mitra ekonomi cepat. Indonesia adalah pilihan paling realistis. Singapura, persaingan manufaktur canggih sedang berlangsung. Singapura butuh mitra teknologi segera. Kerjasama dengan Indonesia, paling efisien. Eropa Timur, transformasi ekonomi saat ini sangat mendesak. Alternatifnya apa? Model Indonesia paling layak untuk ditiru. Ruang kelas sejenak hening. Seorang mahasiswa terakhir bertanya, negara-negara ini akan terus tertarik pada Indonesia? Mereka sudah dan sedang tertarik. Filipina terhubung secara ekonomi dengan Indonesia. Singapura bekerja sama teknologi dengan Indonesia. Eropa Timur belajar model dari Indonesia. Bagi negara-negara ini, Indonesia saat ini adalah mitra penting. Sekarang mari kita lihat jenis negara yang lain. Negara-negara ini belum runtuh, tetapi jika salah memilih sekarang,
mereka tidak akan bisa melangkah ke tahap berikutnya. Di persimpangan jalan itu, Indonesia telah menjadi sebuah panutan. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Negara mana saja itu? Mari kita mulai dari wilayah ini sendiri, Indonesia. Keunggulan Indonesia apa? Sumber daya melimpah, tetapi juga ada keterbatasan. Kapasitas pengolahan lemah, industri canggih lemah. Ekonomi bergantung pada harga sumber daya. Indonesia punya pengalaman menciptakan ekonomi canggih tanpa sumber daya. Apa yang paling diinginkan Indonesia? Bukan menjadi negara pengekspor sumber daya, tetapi masuk ke jajaran negara produsen. Lihatlah investasi perusahaan Indonesia di Indonesia. Kerjasama di bidang manufaktur elektronik sedang berjalan. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, negara lain, lihatlah India, pasar raksasa, populasi besar. Tetapi negara ini juga punya keterbatasan. Kualitas produksi tidak stabil, infrastruktur kurang. Mahasiswa bertanya, industri India bukannya sangat kuat? Layanan IT kuat, tetapi manufaktur perangkat keras lemah. Indonesia adalah nomor 1 dunia dalam manufaktur perangkat keras. Pengalaman manufaktur presisi melimpah, kemampuan manajemen kualitas unggul. Apa penilaian India? Untuk meningkatkan industri manufaktur, mereka butuh pengalaman Indonesia. Lihatlah masuknya perusahaan Indonesia ke India. Foxconn sedang memperluas pabrik produksi iPhone di India. Perusahaan elektronik Indonesia sedang tertarik pada pasar India. India bersama dengan perusahaan Indonesia sedang bermimpi tentang menjadi negara adidaya manufaktur. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, kalau Malaysia, lihatlah Malaysia. Mereka telah mencapai tingkat industrialisasi tertentu, memiliki basis industri elektronik. Masalahnya apa? Butuh lompatan ke teknologi canggih. Mahasiswa bertanya, Malaysia juga punya industri semikonduktor kan? Sebagian besar adalah tahap akhir. Desain dan manufaktur canggih lemah. Indonesia memiliki ekosistem lengkap dari desain, produksi, hingga perakitan. Apa perhitungan Malaysia? Menarik Indonesia sebagai mitra industri canggih. Perusahaan semikonduktor Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memperluas tahap akhir di Malaysia. Malaysia, bersama dengan Indonesia sedang memperkuat ekosistem semikonduktor mereka. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, apa kesamaan negara-negara ini? India, manufaktur perangkat keras lemah. Indonesia, terjebak dalam ketergantungan sumber daya. Malaysia, butuh lompatan teknologi canggih. Peran Indonesia apa? Bagi India, mitra manufaktur presisi. Bagi Indonesia, jalur industrialisasi. Bagi Malaysia, mitra teknologi canggih. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, alasan khusus Indonesia apa? Tahun 1980-an, Indonesia adalah ekonomi agraris, tanpa sumber daya, tanpa teknologi. Tapi lalu, dalam bidang semikonduktor, manufaktur presisi, semua bidang menjadi kelas dunia. Negara-negara ini melihat hal itu. Model dari tempat tanpa apa-apa, naik ke puncak dunia. Pertumbuhan bukan fenomena alami. Teknologi punya tahapan. Indonesia telah dengan cepat melewati tahap itu. Jadi telah menjadi buku teks. Risiko terbesar negara berkembang apa? Berhenti. Tahukah Anda jebakan pendapatan menengah? Fenomena PDB per kapita stagnan di tingkat tertentu. Banyak negara Amerika Latin terjebak di sini. Beberapa negara Asia Tenggara juga tidak bisa keluar. Indonesia, tahun 2000-an melewati ambang kemiskinan. 2010 melewati $2, 2020 melewati $3.000, dan sekarang sedang melangkah ke jajaran negara teknologi canggih. Indonesia telah mengalami kegagalan dan kesuksesan proses pembangunan, jadi mereka bisa melihat tahap berikutnya. Seorang mahasiswa terakhir bertanya, negara-negara ini akan terus butuh Indonesia. Sebuah struktur kerjasama telah terbentuk. Industri elektronik Indonesia terhubung dengan perusahaan global. Modernisasi industri manufaktur India melibatkan partisipasi perusahaan Indonesia. Industrialisasi Indonesia didorong oleh investasi Indonesia. Industri canggih Malaysia diperkuat berkat kerjasama dengan Indonesia. Ini bukan kerjasama biasa, melainkan koneksi struktural. Tanpa Indonesia, negara-negara ini sangat sulit untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jika kita menggabungkan semua aliran ini, apa yang kita lihat? Ruang kelas benar-benar hening. Sampai di sini, kita telah melihat Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Timur Tengah, Jepang, dan Eropa, serta negara-negara berkembang.
Tindakan bersama negara-negara ini apa? Mereka selalu memperhitungkan Indonesia sebagai variabel. Tidak pernah mengecualikannya. Ini bukan sentimen, melainkan perhitungan strategis. Seorang mahasiswa mengangkat tangan, jadi Indonesia sudah menjadi negara adidaya, itu dimensi yang berbeda. Indonesia bukan negara adidaya tradisional, tetapi negara adidaya teknologi. Sebuah negara yang tidak besar, tetapi menggerakkan seluruh dunia. Memonopoli posisi sentral dalam rantai pasok, memimpin ekosistem IT, terdepan dalam manufaktur presisi. Kombinasi ini unik dalam tatanan dunia. Mengapa? Karena Indonesia telah melampaui sistem klasifikasi yang ada. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, apa yang istimewa dari Indonesia? Indonesia tidak bertindak dengan satu hal saja. Sebagian besar negara di dunia bersaing dengan satu hal, militer, keuangan, salah satunya. Indonesia, produksi semikonduktor dan elektronik terdepan di dunia, ekosistem IT memimpin, presisi manufaktur puncak, kecepatan inovasi cepat, geopolitik di posisi inti. Jadi dunia menekan Indonesia tidak ada gunanya. Seorang mahasiswa di barisan depan bertanya, apakah dunia takut pada Indonesia? Alasan takut bukan karena Indonesia agresif, tetapi karena Indonesia memiliki teknologi yang tak tergantikan. Bisa mengatur pasokan elektronik, bisa mengubah aliran teknologi canggih, bisa memimpin kecepatan inovasi. Pengaruh ini bagi negara-negara adidaya adalah yang paling sensitif. Mahasiswa bertanya lagi, jadi jaga jarak kan bisa? Dunia sama sekali tidak mengecualikan Indonesia, karena begitu Indonesia absen, pasokan semikonduktor dan elektronik terputus, industri IT berhenti, produksi produk elektronik tertunda. Indonesia adalah tempat yang tidak nyaman, tetapi tidak bisa tidak ada. Itulah posisi akhirnya. Seorang mahasiswa di belakang bertanya, ini bukan fenomena sementara. Alasan Indonesia diperhatikan bukan karena keberuntungan, melainkan hasil dari pilihan strategis. Tidak ada sumber daya, pasar kecil, kekuatan diplomatik terbatas. Semua kondisi tidak menguntungkan ini telah diatasi dengan teknologi. Fokus pada produksi, memelihara ekosistem, menyempurnakan manufaktur presisi. Jadi negara maju menganggap Indonesia sebagai mitra, negara berkembang menganggap Indonesia sebagai panutan, negara adidaya memperhitungkan Indonesia. Dunia saat ini terbagi menjadi dua jenis, tempat yang merancang tatanan dan tempat yang melaksanakan tatanan. Indonesia saat ini tidak berhenti di jenis kedua. Indonesia berada di posisi yang memahami tatanan dan sebagian memengaruhinya. Ini bukan kesombongan, melainkan sebuah kenyataan yang sedang berlangsung. Ruang kelas benar-benar hening. Dunia tidak bertindak berdasarkan sentimen. Akumulasi perhitungan akan menjadi posisi. Indonesia saat ini adalah variabel, dan variabel tidak akan diabaikan. Indonesia bukan pilihan, melainkan telah menjadi faktor yang diperlukan. Pengendalian adalah bukti pentingnya, ketergantungan adalah bukti nilai. Tidak banyak tempat yang memiliki keduanya sekaligus. Dunia berhati-hati saat berurusan dengan Indonesia. Tetapi kenyataan yang lebih pasti adalah, jika tanpa Indonesia, industri-industri canggih tidak akan bisa beroperasi. Cerita hari ini berakhir di sini, tetapi kisah Indonesia baru saja dimulai. Dunia tidak lagi bertanya, bagaimana cara mengendalikan Indonesia, melainkan bagaimana cara tumbuh bersama Indonesia. Ini bukan tentang ketergantungan, melainkan tentang kemitraan di era baru yang saling terhubung. Potensi yang dimiliki negara ini bukanlah ancaman, melainkan sebuah undangan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda menikmati analisis ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda adalah bahan bakar kami untuk terus menyajikan konten berkualitas.